Apakah sudah tampak? Sudah Ibu, tinggal Ya, slideshow. ya, baik. Jadi terima kasih atas kesempatannya pada hari ini kita ketemu lagi dengan acara ngopi, ngobrol pintar tentang diabetes. Dan materi pada pagi hari ini adalah pengaturan makan pada diabetes dengan komplikasi ginjal. Baik, ini dia biodata tadi sudah dibacakan dengan lengkap oleh Mbak Yana ya. Saya lanjutkan saja materinya. Ya, pendahuluan. Jadi nefropati merupakan salah satu komplikasi mikroangiopati pada diabetes. Penyebabnya sebetulnya tidak terlalu ini diketahui ya, tapi beberapa dijumpai apabila pengendalian DM kita buruk. Oke, jadi kalau pasien DM tidak terkontrol nih gula darahnya gitu ya. Kemudian biasanya kan kalau diabetes itu komplikasi yang paling sering adalah hipertensi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang ada riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi yang itu juga tidak terkendali gitu ya, itu juga sebagai salah satu penyebab komplikasi ginjal pada pasien diabetes. Kerusakan ginjal sendiri itu sebetulnya dimulai 5 sampai 10 tahun sebelum gejala dimulai. Jadi prosesnya panjang. Biasanya memang dijumpai pada diabetisi yang sudah apa kena diabetes yang sudah lama gitu ya. Baru dia mulai ada komplikasi ke ginjal. Pada tahap awal sebetulnya kita sudah bisa mencek ya melalui tes urin gitu ya. Jadi pada Bapak Ibu atau sahabat sehat yang sudah ada diabetes ya, mungkin boleh mencek juga gitu ya apakah urinnya sudah ada sejumlah protein ya dalam urin. Itu juga sebagai salah satu screening awal ya apakah sudah mulai ada penurunan fungsi ginjal seperti itu ya. Kemudian diabetes sendiri dengan komplikasi ginjal itu biasanya mempunyai gejala seperti mudah lelah, sakit kepala ya, kemudian gejala lain tuh mual muntah gitu ya, tanpa ada apa misalnya bukan karena salah makan gitu ya, tapi ini kok mual muntah. Kemudian ada bengkak, biasanya ada udem ya di kaki ya, di tungkai. Nah, kemudian selain pemeriksaan urin, dapat juga dengan memeriksakan urium dan kreatinin darah. Ya, dari situ nanti akan terlihat ya apakah sudah ada penurunan fungsi ginjal dan juga pemeriksaan fungsi penyaringan ginjal. Nah, bagaimana pilar pengelolaan diabetes? Ya, kita ketahui pengelolaan pilar diabetes ada 5. Ya, jadi yang pertama edukasi, yang kedua terapi gizi medis, yaitu pengaturan makan. Nah, ini nanti yang kita bahas sebetulnya pada diabetes, mungkin Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya bagaimana pengaturan makan pada diabetes. Jadi hari ini saya akan membahas apabila diabetesnya sudah ada komplikasi ke ginjal. Kemudian tidak yang ketiga juga nggak boleh dilupakan, tetap ada aktivitas fisik. Kemudian yang keempat tentunya ada farmakologis berupa obat dan yang jangan lupa juga tetap memeriksakan pulsa darah secara mandiri. Nah, pengaturan makannya bagaimana untuk atau perencanaan diet pada DM dengan nefropati ya, DM dengan komplikasi ginjal. Pertama, tentunya kita tetap harus mengendalikan tujuannya mengendalikan glukosa darah dalam batas normal atau mendekati normal ya. Kemudian yang kedua, mengendalikan tekanan darah dan mencegah penurunan fungsi ginjal lebih lanjut. Biasanya kalau sudah ada komplikasi, biasanya kan tidak langsung yang grade-nya langsung yang tinggi ya. Tapi ada juga yang begitu diketahui ternyata sudah masuk grade 4 atau bahkan grade 5. Tapi itu biasanya jarang ya. Biasanya pasti penurunan bertahap ya. Sudah mulai timbul gejala biasanya pada grade 3 tuh tadi ya. Misalnya ada mual muntah, ada bengkak gitu ya di kaki atau di apa di muka ya, mungkin juga di apa di daerah perut ya. Kemudian meningkatkan kesehatan melalui pemilihan makanan sehat dan tetap tadi melakukan aktivitas fisik. Nah, nanti kita melihat, kita tentunya mengulang kembali ya Bapak Ibu ya bahwa makanan itu mengandung
unsur zat gizi. Nah, yang pertama karbohidrat ya, kemudian protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah, dan jangan lupa saya selalu mengingatkan ini air ya. Jadi air itu juga merupakan komponen zat gizi. Karena tanpa air tentunya makanan yang kita makan tidak akan diserap dengan baik ya, dan juga air kalau tidak ada air kan sumber bahan makanan kita tidak akan tumbuh ya, seperti kalau karbohidrat kan beras nasi ya, beras dari padi, padi-padian juga dalam dia tumbuh membutuhkan air ya. Demikian juga protein ya, hewani, nabati semua itu tumbuh-tumbuhan, hewani tentu membutuhkan air. Begitu juga tubuh kita. Nah, ini bagaimana tadi pengaturan diet pada diabetes dengan nefropati, kebutuhan energinya kita berikan sebanyak 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari. Tapi kalau untuk yang udah usia di atas 60 tahun, tentu kita bisa sesuaikannya antara 30 sampai 35 kilokalori. Nah, bagaimana dengan karbohidrat? Karbohidrat kita berikan antara 50 sampai 60% total kalori. Diutamakan dari karbohidrat kompleks. Nah, bagaimana untuk mencapai kebutuhan kalori yang cukup dengan protein terbatas? Karena kalau dengan nefropati nanti kita striknya di proteinnya, ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kalori, kita masih boleh mengkonsumsi karbohidrat sederhana, yaitu dari sukrosa dan fruktosa lebih liberal. Jadi antara 5 sampai 10% total kalori bisa diberikan. Tapi tetap dianjurkannya dalam bentuk olahan. Jadi kita buat misalnya kue gitu ya, kue ya. Nah, jadi nanti kita pilih juga apa ya, nanti di belakang akan saya jelaskan ya bagaimana kita memasukkan gula sederhana tadi, sukrosa atau gula pasir atau madu gitu ya ke dalam makanan kita. Jadi tidak diminum langsung ya Bapak Ibu ya, bukan misalnya bikin teh manis atau sirup gitu ya. Karena kalau langsung dalam bentuk cairan itu tentu beresiko untuk cepat meningkatkan glukosa darah. Kemudian, nah di sini saya ulas kembali bahwa karbohidrat sebagai sumber zat tenaga utama, tentunya kita bisa peroleh dari karbohidrat kompleks ya, dari tepungan dan karbohidrat sederhana dan dari gula ya. Tepung-tepungan bisa kita pilih ya dari nasi, roti, kentang, jagung, ubi, singkong, mie, sagu, dan lain-lainnya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang belum tertulis di sini? Ada yang mau sharing apa sumber karbohidrat? Jadi tidak hanya nasi ya pilihannya ya. Ada memang orang yang misalnya pagi, oh saya nggak biasa makan nasi pagi, nggak sempet atau mau berangkat kerja buru-buru gitu ya, nggak sempat makan nasi. Ya boleh kita pilih pilihan yang lain ya sumber karbohidrat. Kemudian untuk gula ya, gula di sini ada gula pasir, gula merah, gula batu, sirup, madu ya, dan yang terdapat pada kue-kue manis. Tentunya dengan menghindari dan membatasi gula akan membantu pengendalian glukosa darah. Nah, tadi gula sebetulnya bisa kita gunakan sebagai bumbu. Jadi misalnya kita masak gado-gado gitu ya, pastikan bumbunya pakai gula merah ya. Atau kita bikin bening bayam, sayur bening bayam, pasti kita kasih sedikit gula pasir boleh ya. Yang penting tadi kan tidak diminum langsung sebagai apa pemanis pada minuman kita. Kemudian untuk diabetes nefropati tadi bisa agak liberal ya, jadi agak bisa sampai 10% ya. Kalau belum komplikasi ginjal kita batasi di angka 5%. Nah, ini yang penting bagi diabetes dengan nefropati yaitu kebutuhan proteinnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ginjalnya masih baik, kita bisa memberikan sampai 1 gram ya per kilogram berat badan ideal per hari. Tapi karena sudah ada mulai penurunan fungsi ginjal, kita kan tadi tujuannya tidak memberatkan ginjal kita bekerja, dan juga yang kedua tidak menambah perburukan pada kondisi ginjal kita sehingga kebutuhan protein kita kurangi. Untuk diabetes nefropati kita berikan sebanyak 0,8 gram per kilogram berat badan ideal.
Perbandingan protein hewani dan nabati diusahakan 50% dibanding 50%. Jadi setengah-setengah ya, setengah dari sumber protein hewani, setengah dari protein nabati. Nah, kalau misalnya sudah lebih lanjut, tahap lanjut, misalnya pasien diabetes dengan komplikasi ginjalnya sudah masuk grade 5 dan harus menjalani cuci darah atau hemodialisis, kebutuhan protein kembali meningkat. Ya, karena kan banyak yang keluar protein tersebut pada saat cuci darah ya, pada saat hemodialisis. Nah, justru harus lebih banyak daripada sebelum sebelum dicuci darah ya. Jadi bisa di atas 1 gram ya Bapak Ibu ya. Ya bisa sampai 1,2 gram per kilogram berat badan ideal. Dan apabila yang cuci darahnya peritoneal dialisis ya HPD itu lebih tinggi lagi ya, bisa antara 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan ideal. Tapi di sini yang akan saya bahas adalah yang belum ada terapi hemodialisis ya, jadi yang baru ada komplikasi ginjal. Jadi kebutuhan protein tentunya kita berikan sebesar 0,8 gram per kilogram berat badan. Nah, di sini sumber protein bisa kita dapatkan dari hewani, ya bisa kita pilih ikan dan ayam, ya daging. Nah, tentunya kalau ayam kita kupas kulitnya, jadi cukup daging ayamnya saja, ya. Karena kenapa kita menghindari kulitnya? Nah, karena kulit ayam itu mengandung lemak. Biasanya di bawah kulit ayam itu banyak lemaknya ya, Bapak Ibu ya. Tadi kita juga ketahui bahwa pasien dengan diabetes tentu akan beresiko untuk komplikasi ke penyakit yang lain ya. Teman-temannya kan tadi temannya diabetes itu bisa hipertensi, bisa hiperkolesterolemi ya, jadi kolesterol meningkat ya. Jadi mulai kita kurang-kurangin juga tuh ya, misalnya makan ayam ya kulitnya kita buang. Kita mau ingin makan daging, kita pilih daging yang lemaknya minimal ya, kita pilih yang daging khas dalam. Telur boleh kita konsumsi ya, tapi kalau yang sudah ada komplikasi hiperkolesterol tentunya kuning telurnya juga perlu dibatasi ya. Susu juga kita pilih yang rendah lemak. Kemudian dari nabati sumbernya bisa tahu, tempe, oncom atau kacang-kacang. Kemudian untuk lemak, di sini lemak kita berikan 20 sampai 25% dari total kalori sehari, tidak diharapkan tidak melebihi 30% ya. Dan itu juga terbagi lagi sumber lemak jenuhnya antara 7 sampai 10%, lemak tidak jenuh gandanya kurang atau sama dengan 10% dan lemak jenuh tunggal tidak jenuh tunggalnya 10 sampai 15%. Asupan kolesterol tentunya juga perlu kita tetap batasi ya Bapak Ibu ya. Yang bagi diabetes saja ataupun yang sudah komplikasi ginjal tentunya kolesterol juga kita batasi tidak terlalu tinggi ya, dikurang dari 200. Nah, kemudian yang kita perhatikan juga tentunya natrium nih. Nah, natrium itu kan terdapatnya salah satunya yang kalau dalam sehari-hari pada garam ya, garam dapur ya, NaCl. Jadi kisarannya ya antara 2000 sampai 2300 miligram ya, itu sekitar 5 gram garam dapur ya, atau hanya 1 sendok teh saja sehari ya kalau untuk menambahkan bumbu. Kemudian untuk lemak di sini tetap kita harus batasi tadi kan yang sumber lemak jenuh dan lemak trans ya. Contohnya apa? Jeroan, daging berlemak ya, susu full cream ya, yang susu penuh itu susu full cream ya, dan margarin atau mentega. Mengapa kita batasi juga tadi jeroan, daging berlemak gitu ya, kemudian eh, ya jeroan itu kan bisa hati, bisa babat ya usus. Nah, karena pada hati sapi itu sumber fosfornya juga sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Biasanya pasien-pasien dengan komplikasi ginjal itu juga nanti kadar fosfat dalam darahnya tuh kadang meningkat ya. Jadi itu juga kita harus pilih-pilih makanannya yang tinggi fosfat tentunya kita hindarkan. Lemak juga bisa kita gunakan kan bisa terdapat pada minyak, margarin, mentega, santan, kulit ayam. Nah, ini nih yang sedapat mungkin harus kita hindarkan dan atau minimalisasi.
Nah, ini tadi fosfor atau fosfat itu bisa diberikan antara 8 sampai 12 miligram per kilogram berat badan per hari. Bagi pasien-pasien ginjal biasanya kalau yang fosfornya meningkat ya tinggi ya itu bisa digunakan obat pengikat fosfor. Biasanya nanti dokter akan memberikan obat yang diminum bersamaan dengan makanan sehingga tadi kalau makanan kita mengandung fosfor bisa diikat dan bisa nanti dikeluarkan ya melalui urin jadi tidak tersimpan di dalam darah kita ya. Kemudian yang penting juga bagi pasien dengan komplikasi ginjal yang perlu diperhatikan adalah kalium. Ya. Di sini kalium kita berikan 40 sampai 70 mikroekuivalen per hari atau sekitar 1.600 sampai 2.800 miligram. Tergantung, nah di sini kita juga harus lihat ya pemberian pembatasan kalium ini bila kita lihat apakah ada hiperkalemi atau tidak ya. Kalau misalnya eh, pasien dengan eh, gangguan ginjal, bila kadar kalium di darahnya lebih atau sama dengan 5,5 mili ekuivalen, itu yang perlu kita pembatasan di makanan yang tinggi kalium. Kalau tadi yang apa fosfor dalam darah kita itu rentang normalnya angkanya adalah 2,5 sampai 4,5 miligram per desiliter. Jadi kalau sudah di atas 4,5 ya berarti perlu pembatasan makanan yang tinggi fosfor dan juga mungkin perlu juga obat pengikat fosfor. Nah, juga apabila urin dalam 24 jam itu kurang dari 1 liter ya atau nilai CCT atau apa EGFR kita kurang dari 10 ml per menit. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan kalium dalam makanan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting tetap vitamin dan mineral itu tentu tetap kita butuhkan ya. Kita bisa dapatkan dari sayuran dan buah-buahan, susu, telur ya. Bila makanan bervariasi dan jumlah cukup, maka sebetulnya kita tidak memerlukan vitamin tambahan. Tapi mungkin tadi perlu diperhatikan juga bagi komplikasi ginjal, makanan atau sayuran dan buah-buahan yang tinggi kalium ya bagi yang tadi hiperkalemi tentunya harus diperhatikan ya eh, harus dibatasi ya. Kita ketahui bahwa buah yang tinggi kalium itu seperti pisang ya. Dan untuk yang sudah komplikasi ginjal juga lebih baik menghindari buah belimbing ya karena belimbing itu tidak bersifat racun bagi ginjal. Nah, untuk air bagaimana? Ya, apabila urin masih banyak, ya, masih lebih dari 1,5 liter, ya, liter sehari, ya, urin kita masih banyak, masih lancar, tidak ada pengurangan jumlah urin, maka asupan cairan kan itu harus kita balance ya sekitar 2 liter, ya. Tetapi bila volume urin sudah berkurang, ya kita harus lihat lagi atau kita cek ya, kita coba ukur ya urin kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu berapa cc, berapa mililiter. Kemudian yang harus masuk adalah sebanyak yang jumlah urin keluar sehari dan kita harus tambahkan lagi 500 mili. Kenapa harus kita tambahkan? Karena yang 500 mili itu adalah yang keluar melalui keringat atau melalui pernafasan gitu ya. Biasanya kan ada air yang keluar. Baik, nah kemudian untuk serat tentu juga itu butuh ya bagi diabetisi karena juga akan membuat perut terasa lebih kenyang, membantu menurunkan gula darah, membantu menurunkan lemak darah, serta melancarkan buang air besar. Bisa kita peroleh dari buah dan sayur segar, roti, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Bagaimana dengan garam ya? Tetap dapat digunakan sebagai penyedap masakan dalam jumlah cukupnya ya. Tentunya yang tadi kalau berlebihan tentu akan meningkatkan resiko tekanan darah ya. Nah, dan juga kita harus hindari makanan-makanan yang diasinkan atau yang diberi pengawet ya. Misalnya ikan asin, telur asin, corned beef ya, sarden, sosis, nugget dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan pemanis buatan? Itu juga sudah banyak beredar di pasaran.
dapat dikonsumsi seperlunya ya, pemanis, ada yang masih mengandung kalori ya, tetapi kecil ya dia ya, dan ada juga yang tidak mengandung kalori ya. Contohnya dari sakarin, siklamat, aspartam, sukral, dan gula stevia. Tentunya bagi yang kegemukan kita pilih pemanis yang tidak mengandung kalori atau yang mengandung kalori rendah. Nah, bagaimana jenis makanannya ya? Diharapkan kan kita bervariasi setiap hari ya. Kalau di rumah sakit kita ada aplikasinya siklus menu ya. Ada rumah sakit yang dengan siklus menu 5 hari, 7 hari, atau 10 hari ya. Demikian juga kita kalau di rumah ya. Kalau makannya tiap hari itu aja ya tentu kan bosan ya. Jadi tentu kita makanan tetap bervariasi ya. Apalagi kita di Indonesia ini banyak sekali ya pilihannya ya, banyak sayuran, banyak buah-buahan, ya sumber karbohidrat juga bermacam-macam. Yang penting kita pilih sesuai dengan jumlahnya, ya. Jadi tadi jenis sebetulnya kan semua kita 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 pilih, tapi tetap harus melihat yang J kedua nih, ya jumlah makanan. Jumlahnya tepat porsi, tidak melebihi takaran yang dianjurkan, yaitu tentunya sesuai kebutuhan gizi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah J ketiga, yaitu jadwal makannya. Ya, jadi jadwal makan teratur setiap hari itu juga dapat membantu tadi kendali gula darah ya bagi pasien diabetes. Kadang banyak juga pasien yang, aduh, apalagi yang pasien diabetesnya kegemukan nih, akhirnya dia tidak sarapan gitu ya. Pagi nggak sarapan, tapi nanti makan siangnya dia dengan porsi besar ya, sehingga itu juga akan mengganggu fluktuasi gula darahnya ya. Pada saat makan ya tentu nanti kenaikan gula darahnya terlalu melonjak. Kalau tidak makan pun ya kadang-kadang nanti yang kita khawatirkan kan hipoglikemi. Nah, hal itu sehingga tetap jadwal makan kita harus eh, bikin yang sebaik mungkin tadi ya, untuk makan 3 kali makan utama, nah dengan komposisi pagi sekitar 20%, siang 20%, dan malam 25%. Dan juga ada makanan selingan atau snack ya, bisa 2 sampai 3 kali di antara waktu. Jumlah dan jenis makanan sehari-hari, tentunya jumlah makanan yang konsumsi setiap individu berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita kalau dietitian itu menghitung ya tentunya kita lihat nanti tergantung jenis kelaminnya ya, usia, tinggi badan berat badan ya, kemudian aktivitasnya apa ya. Apakah dia hanya nggak pernah olahraga, nggak olahraga, ada yang dia sebagai kerja kantoran atau apa ya, itu akan kita hitung semua kebutuhannya tentunya berbeda-beda ya. Secara umum dianjurkan 3 kali makan ya, dan 2 kali makanan selingan ya, dan setiap makan itu ada sumber karbohidrat ya, bisa nasi atau tadi penggantinya ya, penukarnya ya. 1 potong protein hewani. Nah, untuk pasien dengan ginjal tentunya kan karena tadi harapannya kan komposisinya seimbang ya antara protein hewani dan nabati. Mengapa jadinya kok seolah-olah kayaknya nggak boleh makan tempe tahu? Mungkin ada juga yang beberapa eh, orang mengatakan, oh kalau udah ginjal nggak boleh makan tempe tahu lagi gitu ya, nggak boleh makan kacang-kacangan. Sebetulnya bukan tidak boleh, tapi yang penting kita atur tadi komposisinya antara protein hewani dan nabati adalah 50%, 50%. Jadi kalaupun masih ingin makan tempe atau tahu gitu ya, bisa pada saat makan siang ya. Ini masih bisa dalam sehari mengkonsumsi makanan tempe tahu. Karena apa? Dari nabati yang lain kan sudah kita dapatkan dari nasi dan dari sayurnya. Ya, jadi kalau kita masih tambah tempe, tahu, kacang-kacangan, nanti berlebihan, dan tadi kalau kelebihan protein kan tentu memberatkan fungsi ginjal kita ya. Kemudian 1 mangkuk sayur dan 1 potong. Nah, ini contoh, jadi saya punya pasien itu ya, dia udah usila ya, usianya sekarang 74 tahun ya, sudah menjadi pasien saya di rawat jalan itu sudah hampir 3 tahun gitu ya. Waktu itu dia dengan diabetes ya, jadi karena udah geriatri tentu penyakitnya juga sudah komplikasi-komplikasi ya. Jadi ada diabetes, sudah ada penurunan fungsi ginjal ya, kemudian juga ada dislipidemi ya.
Kemudian sudah ada penurunan pendengaran, ada apa lagi ya, low back pain gitu ya, ya penyakit-penyakit usia lah ya. Tapi Bapak ini dia sangat concern dengan gizi ya. Jadi dengan dia apa konseling gizi di klinik diabetes kita itu dia tinggi badannya 160 ya, berat badannya sekitar 58. Waktu awal datang tuh 2 tahun yang lalu agak eh, gemuk ya. Nah, tapi masih dalam batas normal kalau untuk usila. Kemudian kita berikan dietnya diabetes 1700 dengan protein 45 sampai 50 gram. Nah, di sini saya berikan nasi atau penukar sekitar 4,5, ikan atau daging yang bisa dari hewani diberikan 3 penukar, tempe atau tahu 1 penukar, sayuran A boleh sekehendak, sayuran B 2 penukar. Nah, di sini buah bisa sampai 4 penukar dan saya tambahkan gula atau madu, tapi dicampurkan di dalam snacknya. Ya. Jadi snacknya kita pilih tadi sumber karbonya yang rendah protein. Nah, jadi kita pilih yang rendah protein itu biasanya dari tepung sagu, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa nanti diberikan snack yang dari tepung sagu sehingga bisa mencukupi kebutuhan kalorinya, tapi proteinnya tidak berlebihan. Minyak dan penukar sekitar 4 porsi atau 4 penukar. Nah, ini contoh menunya, misalnya pagi tidak mau makan nasi, boleh diberikan roti 2 iris. Kalau nasi bisa diberikan sekitar 100 gram, 3/4 gelas belimbing atau sekitar 6 sendok makan. Kemudian apa lauknya, bisa misalnya telur orak-arik atau misalnya mau telur rebus juga boleh ya, direbus di orak-arik karena kan tadi tetap boleh ya ada pemakaian minyaknya. Kemudian ditambahkan sayuran ya. Sayuran bisa rebusan labu siam atau misalnya apa cah wortel ya, terserah ya Bapak. Ya, kemudian jam 10, nah ini ya kue-kue yang dari tepung sagu yang rendah protein. Bisa diberikan cente manis atau ongol-ongol atau kue talam. Kemudian makan siang di sini nasi sekitar 1 gelas belimbing ya 1,5 penukar ditambah ikan, ikannya di sini misalnya kita pepes ya, kemudian tahu atau tempe ya bisa ditumis, kemudian ada sayur asem dan mau menambah lalapan kita berikan timun dan tomat. Lalu 1 potong buah, boleh pepaya, boleh misalnya semangka atau melon itu masih boleh. Yang penting kan ukurannya tadi sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian untuk snack sore bisa kita berikan puding buah atau buah segar juga ya. Kemudian untuk makan malam di sini contohnya nasi, kemudian ada ayam pop, ada sup sayuran, atau kalau nggak mau repot-repot masak ya bikin sup ayam gitu ya. Jadi kan ayamnya sudah sekalian dimasak ya dengan apa supnya ya. Terus gimana minyaknya? Ya minyaknya bisa kita masukkan mungkin bawang merahnya kita tumis ya. Jadi bisa ada sumber lemaknya juga minyak untuk tumis bawang gorengnya. Seperti itu dan buahnya boleh jeruk, boleh pepaya ya. Sambil demikian. Nah, yang penting juga kita perhatikan tentunya dalam pemilihan bahan makanan dan metode pengolahannya. Ya, tentunya kita pilih bahan makanan yang segar dan tidak diawetkan. Dia bukan yang dari kalengan, ya, bukan yang sudah apa. Oh ya penambahan penyedap rasa itu juga sedapat mungkin kita hindari ya. Kemudian pengolahan dan pemasakan minimal cara digoreng dan digulai ya santan yang kental ya. Goreng satu macam masakan masih boleh ya. Digunakan pilih minyaknya yang tidak jenuh ya. Dan misalnya kita berikan pakai minyak kelapa. Tapi kelapanya kelapa yang murni ya. Itu saya nggak mau nyebut merek ya, bisa dicari saja. Jadi sebaiknya sih bukan bukan kelapa apa kelapa
sawit ya, karena kelapa sawit juga mencernanya lebih lebih lama ya dibandingkan yang kelapa murni ya, atau bisa digunakan minyak jagung. Ada beberapa juga pasien yang saya mau pakai minyak zaitun. Oh ya boleh ya, minyak zaitun bagus. Tapi perlu diketahui kalau minyak zaitun itu tidak untuk memasak ya. Karena dengan pemanasan suhu tinggi, minyak zaitun akhirnya jadi ikatan rangkapnya juga jadi pecah ya. Jadi dia jadi jenuh juga ya lemaknya ya. Jadi kalau zaitun mungkin bisa untuk misalnya kita membuat telur ceplok air gitu ya, kita celup di sendok, kita pecahkan telur di sendok sayur, kemudian kita celupkan di air yang mendidih ya di panci, dan setelah mengental kita berikan minyak zaitun ya, seperti itu bisa. Atau misalnya untuk salad sayuran ya, kita gunakan minyak zaitun. Kemudian lebih sering direbus, kukus, panggang, dan pepes. Nah, ini beberapa contoh sarapan. Jadi boleh roti dengan buah, nggak sempat masak sayur ya kita pakai buah boleh ya. Kemudian ini misalnya Quaker Oats, eh, nasi bakar boleh nggak? Boleh ya, nasi merah ya. Nasi merah di sini kan seratnya lebih tinggi ya, dapat membantu tidak menaikkan gula lebih cepat ya dibandingkan yang nasi putih. Kentang dan sayuran, bubur ayam boleh ya, sekali-sekali bubur ayam boleh, tapi kita jangan pakai apa tadi ibu-ibu yang asin-asin ya, kecap asin ya, jangan pakai kecap asin ya, nggak usah pakai apa tuh apa ya biasanya kalau di bukan cakwe, apa yang satu lagi itu yang asin banget ya di bubur ayam, nah itu kita hindarkan ya, dan tidak usah pakai kacangnya gitu ya, jadi kita cukup dari protein hewani saja ya, kalau telur atau ayam. Kemudian kalau sekali-sekali mau makan nasi goreng boleh nggak? Ya boleh saja ya, tapi tetap tadi ada sayurannya ya. Jadi dapat membantu juga mengendalikan glukosa darah kita ya dari sumber serat di sayuran. Nah, ini contoh makan siangnya ya. Kalau makan siang masih boleh ya ditambahkan dari lauk nabatinya nih. Di sini ada tumis tahu misalnya ya, ada ikan goreng, ada sayur asem, ada tambahannya lalap, dan satu potong buah ya, boleh pepaya, boleh pisang, boleh jeruk. Kemudian pilih makanan minuman sebagai selingan, misalnya kita bisa bikin puding buah ya, es rumput laut ya. Nah, kemudian kue-kue dari tepung sagu, misalnya ongol-ongol, cente manis, kue talap, lapis sagu, dan semprit ya. Nah, ini biasanya kan kalau lebaran ya nanti ya ada ya kue semprit ya. Itu boleh tuh ya untuk pasien diabetes. Tapi ya jangan banyak-banyak juga ya. Kita eh, bisa dua atau tiga keping saja. Dan nggak usah ditambahin keju karena keju kan asin ya, natriumnya tinggi ya. Dipilih yang ini tapi semprit seperti ini. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu paparan saya tentang pengaturan makan bagi diabetes yang dengan komplikasi ginjal. Saya kembalikan kepada Mbak Yana. Terima kasih banyak atas materinya, Bu Ningrum. Materinya luar biasa sekali dan pastinya bermanfaat ya untuk sobat sehat kita di rumah. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sobat sehat sekalian bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Bu Ningrum atau di sini saat ini sudah bergabung bersama kita juga yaitu Dokter Wafa. Sedikit saya sampaikan, beliau adalah staf Divisi Endokrin Metabolik dan Diabetes, Departemen Penyakit Dalam FKUI RSCM. Eh, Beliau juga dokter spesialis penyakit dalam Advanced Diabetes Center RSCM dan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Primaya Hospital Depok. Assalamualaikum Dokter Wafa, apakah sudah tergabung? Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Dokter Wafanya juga berespon. Mungkin ada dari ibu bapak yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau belum ada, mungkin sambil kita boleh sedikit berbincang-bincang ya, Bu Ningrum ya. Baik, Mbak Sebenarnya Yana. kalau untuk pasien diabetes sendiri, Bu, itu ada batasan konsumsi protein nggak ya, Bu? Kalau untuk ginjal belum komplikasi untuk pasien diabetes yang belum ada komplikasi ginjal,
itu kebutuhan proteinnya bisa sekitar bisa 1 gram per kilogram berat badan atau sekitar 15 sampai 20% total kalori per hari. Oh, baik-baik, Bu. Nah, sedangkan kalau untuk penyandang diabetes nih, Bu, misalnya sudah dengan komplikasi ginjal itu kan perlu membatasi konsumsi garam ya, Bu. Ya, Nah, untuk batasan garam yang disarankan itu berapa, Ibu? sebetulnya walaupun belum komplikasi ke ginjal, Hmm. pada pengaturan makan diabetes itu sebetulnya sudah mengatur Mbak Yana. Jadi kita untuk konsumsi garamnya tetap tadi kan kalau bisa di bawah 2.300 miligram per hari. Atau kalau bisa kita menambahkan pada makanan kita itu hanya sekitar 1 sendok teh. Itu pada makanan sehat juga seperti itu sih anjurannya gitu ya. Untuk mencegah apa tadi kan hipertensi. Nah, apalagi tadi kalau sudah dengan komplikasi ginjal, tentunya kan tetap kita ada pasien yang udah deh saya nggak pakai garam nggak apa-apa gitu ya. Nah, karena kan sebetulnya dalam bahan makanan sehari-hari pun kita sudah ada komposisi natriumnya tuh dalam bahan makanan ya. Misalnya pada ikan, pada daging itu ada natriumnya juga ya. Jadi kita kalau misalnya mau menambahkan kalau tensi kita masih dalam batas normal saja atau kita sudah diberikan biasanya dokter kan sudah memberikan obat juga ya apa anti hipertensi. Nah, jadi kita masih boleh menambahkan pada masakan ya kita kan paling secukupnya saja. Dan trik untuk memasukkan garam itu kadang-kadang suka salah nih ibu-ibu ya masak ya di rumah ya. Memasukkan garamnya itu pada saat masak. Jadi pada saat panas-panas gitu ya di atas kompor tuh kita masukin garam. Karena sifat garam itu kan dia menguap ya, karena dia karena kalau kita cicip jadi oh belum belum terasa gitu ya, belum terasa garamnya nih. Apalagi nanti yang masak udah usila nih ya, udah pengecapannya udah berkurang juga. Akhirnya tambahin lagi. Nah itu kan sudah jadi meresap ke dalam bahan makanannya ya. Di airnya kita cicip belum terasa asin. Nah, jadi cara memasukkan garam setelah kita selesai masak. Jadi udah nggak di apa udah dimatikan kompornya gitu ya sudah hangat-hangat gitu nah baru kita masukkan garamnya jadi nggak perlu terlalu banyak ya khawatirnya seperti itu Mbak Yana Oh, sebetulnya juga namanya itu kan garam meja ya sebetulnya kan iya. itu ditaruhnya di meja gitu ya jadi nanti kalau pada saat ada yang kurang garam nih kita kasih sedikit itu sih untuk triknya ya dan juga menghindari makanan tadi yang awet ya yang digaram ya, yang diasinkan nah itu juga dapat membantu untuk kendali tensi ya. Nah, Bu, kalau misalnya tentang makanan-makanan yang mengandung tinggi garam nih, misalnya kalau kayak ikan asin atau cumi asin, misalnya direndam air panas dulu nih, Bu. Apakah itu cukup mengurangi garamnya ya, Bu? Sebetulnya sih bisa mengurangi ya, tapi kadang-kadang kan yang terserap di dalam bahan makanannya itu kan sudah ada juga gitu. Oh, Jadi sebaiknya sih kita hindari. Tapi kan kadang-kadang pasien aduh pingin iya. sekali-sekali kan apalagi yang tadi misalnya dia lagi nggak nafsu makan gitu ya berat badannya turun gitu. Nah nggak apa-apa sih kita boleh juga saya kadang-kadang fleksibel sama pasiennya Hmm. daripada dia nggak makan ini untuk pasien-pasien yang kurang gizi ya misalnya karena dia apa lagi nggak nafsu makan, muntah gitu ya. Terus saya nafsu kalau pakai ikan asin nih Bu, gitu. Ya boleh, tapi kan ada batasannya tadi ya. Saya ikan asinnya ukuran seberapa ya? 15 gram satu penukar tuh ya kira-kira ya. Jadi sekitar 15 gram dan itu tadi kan juga dicuci dulu. Misalnya kalau dia mau dicampurkan misalnya teri Medan gitu kan ya kita cuci dulu ya atau misalnya ikan asin yang jambal ya paling 15 gram bolehnya. Karena apa resikonya? Kita khawatirnya kalau dia melebihi nafsu makan kan nanti nasinya nambah. Kalau nasi nambah kan nasi itu karbo, nanti gulanya Betul, jadi Bu. naik. Itu sih sebetulnya ya. Kalau dia bisa disiplin dengan oh iya apa jumlah yang harus saya konsumsi nasinya sekian. Nah kalau dia dengan cukup dengan itu sih insya Allah nggak akan menaikkan gula darah dan tensinya gitu ya. Tapi harus tadi ditambah sayur. Jadi
makan, misalnya kepingin makan ikan asin ya harus ada sayurnya juga gitu ya. Sayur kan tadi juga, sayur serat itu membantu menurunkan glukosa darah, tensi, dan juga kolesterol ya. Itu Mbak Yan. Baik, Bu. Dan itu juga nggak boleh tiap hari juga ya, Bu? Atau boleh nih? Nah, Misalnya iya, hari ya jangan tiap hari, kayaknya tiap hari juga bosen lah. Tadi kan kita harapannya harus bervariasi ya. Hari oh ini iya, misalnya betul, betul. ikan, besok telur, besoknya lagi apa ya, tahu tempe, kacang. Baik, siap, Bu. Eh, apakah ada yang ingin menanyakan langsung kepada Ibu Ningrum dari Bapak Ibu yang hadir saat ini? Oke, baik. Jika belum ada, ya kita lanjutkan Ibu ya ngobrolnya ya. Jadi sebenarnya ada perbedaan pola makan nggak sih Bu antara pasien diabetes yang tidak punya komplikasi ginjal dengan pasien diabetes yang punya komplikasi ginjal, Bu? Perbedaannya hanya di jumlah, yang perbedaan nyatanya ya itu tadi di jumlah proteinnya ya. Tapi kalau untuk karbohidrat gitu ya, lemaknya itu kan sesuai kebutuhan. Tadi kan ada range-nya ya. Kalau lemak itu antara eh, 15 sampai 25% ya, jangan sampai lebih dari 30% ya. Karbohidrat juga antara 45 sampai 60%. Jadi bedanya memang di proteinnya. Hmm. Yang harus lebih sedikit ya Bu ya? Iya, tadi kan supaya tidak memberatkan kerja ginjal atau nanti jangan sampai, kan kita jangan sampai dia turun ke grade yang lebih tinggi. Hmm, Jadi hmm. dipertahankan. Nah, ini contohnya yang tadi saya katakan ada pasien yang di gizi itu yang sudah 3 tahun lebih ya, ya terkontrol tuh gulanya bagus ya. Kreatininnya juga antara 1,2 1,4 ya, kemudian EGFR-nya juga di antara 48 gitu ya, 48 sampai 60. Jadi terjaga di grade 3 gitu ya dengan pola makan yang teratur tadi ya. Kalau tentang ini Bu, tentang asupan cairan nih Bu, bagaimana pengaturan untuk asupan cairan pada pasien diabetes yang ada masalah ginjal juga? Sebetulnya kalau masih grade 2 atau grade 3 kan pipisnya masih banyak ya. Nah, Ya. seperti kalau pipisnya masih di atas 1,5 liter ya asupan cairan ya minimal kan 2 liter. Tapi kalau misalnya sudah mulai berkurang, misalnya hanya 1 liter atau di bawah 1 liter, berarti penambahan cairan seharinya itu berapa yang keluar sehari ditambah 500 mili. Hmm. Itu berarti termasuk juga dengan Dia eh, dari kuah sayur atau dari iya, lauk ya yang berkuah. atau buah-buahan yang Iya, ya, airnya banyak gitu ya, Bu, ya, iya. semangka gitu Termasuk. ya. Kecuali kalau nanti sudah hemodialisis ya. Kalau cuci darah kan Hmm. itu lebih strict lagi ya. Kan ada yang cuci darah yang benar-benar udah nggak keluar urinnya. Nah, itu kan Iya. maksimal hanya sekitar 600 mili ya sehari ya. Tapi biasanya dokter juga akan tolerir sih sampai 1 liter boleh ya. Maksudnya minum dan ada kuah. Makanya kalau pasien misalnya diabetes sudah komplikasi, misalnya dia dengan cuci darah, itu ya kita harus kontrol benar itu asupan cairannya ya, sama garamnya supaya di antara waktu cuci darah dia tidak naik berat badannya tuh apa, terlalu tinggi gitu ya. Atau justru karena malah kadang ada Bu yang saya pernah menemukan itu ketika pasien sudah cuci darah, ketika mau menjelang cuci darah nih malah jor-joran nih makan atau minumnya gitu, "Ah, bentar lagi cuci darah nih." Berarti kayak itu nggak kurang tepat ya. Iya, Sebenarnya. sebaiknya sih jangan seperti itu ya, tetap ya. Nah, Nanti kan sebenarnya resiko ini ya kalau terlalu tinggi cairan nanti takutnya jadi sesek atau jadi overload yang ya. lain. Iya. Betul, betul Bu, sepakat. Kemudian Bu, ada nggak sih Bu jenis makanan atau pola makan yang bisa membantu mengurangi risiko terjadinya gagal ginjal Bu pada pasien diabetes? Ya, sebetulnya selain makanan, ya tentunya yang paling paling penting adalah ya tadi ya kontrol kendali glukosa darah dan
tensinya gitu ya. Jadi kalau sudah didiagnosis diabetes ya tentu harus mengikuti pola makan bagi diabetisi. Nah, pola makan diabetisi tadi kita ketahui kan juga sudah mulai membatasi ya makanan-makanan yang diawetkan, yang terlalu asin ya. Sehingga kalau itu tidak dikendalikan, makanan yang masih bebas gitu ya, makan yang junk food ya, tinggi tinggi protein gitu ya. Lama-lama kan tadi ginjalnya juga jadi berat kerjanya dan tidak bisa lagi menyaring protein dan tadi ya sisa makanan yang berlebihan tadi. Itu Mbak Yan. Baik Bu. Nah, sekarang nih tentang cemilan nih Bu. Gimana Bu? Ada tips nggak Bu untuk memilih cemilan sehat untuk pasien-pasien diabetes, tapi juga punya masalah gangguan ginjal Bu? Nah, ya, jadi kalau yang tadi kan biasanya kita kalau misalnya tidak ada diabetes gitu kan, kita juga akan anjurkannya misalnya buah segar ya yang tinggi serat ya, atau misalnya kalau dia mau kue yang dari tepung-tepungan, tentunya kita harus perhitungkan juga ya pada saat misalnya dia hari ini, oh saya tadi di arisan makan kue nih sepotong, nah kue kan tuh tentunya ada tepungnya ya mungkin ada manisnya nih, kemakan manis, ada gulanya gitu ya, ada telurnya gitu ya, bolu misalnya. Nah, nanti siasatnya gimana ya pada saat makan siang, ya nasinya dia kurangi. Ya, nasinya tadinya boleh 1,5 gelas, ya mungkin 1 gelas saja gitu ya. Kemudian apa sayurnya ditambah gitu. Biasanya kan orang kalau makan cemilan kalau kue-kue gitu kan nggak ada seratnya, ya hanya karbohidrat dan protein. Nah, kalau bagi yang diabetisi, tadi kan kita kalau mau kue-kue kan tentu tadi protein ya, ada mungkin ada telurnya, ada tambahan apa zat-zat yang lainnya ya, yang apa dari tepung terigu atau tepung beras. Itu kan tepung terigu, tepung beras itu ada proteinnya juga gitu ya Mbak Yana ya. Makanya kita pilihkan dari tepung yang rendah protein, itu dari tepung sagu. Jadi kita bisa pilih jadi makanan yang dari tepung sagu, misalnya ongol-ongol atau kita kue lapis ya, tapi lapis sagu, jangan yang lapis dari tepung beras karena pasti lebih tinggi proteinnya. Nah, kalau untuk diabetes dengan komplikasi ginjal kan tadi lebih moderat ya tambahan gulanya gitu ya, gula pasirnya atau yang pemanis gulanya bisa sampai 10% dari total kalori. Jadi kalau misalnya 1.700 kalori tadi masih bisa ditambahkan 1 sampai 2 penukar gula ya, sekitar 2 sendok makan tuh. Makanya kan bisa kita masukkan tapi sebaiknya dalam bentuk olahan kan diminum langsung ya. Baik, baik Bu Ning. Satu lagi Bu Ning, tentang kalau sekarang nih yang sedang marak itu kan semacam kopi-kopi gitu ya Bu Ning ya. Ya. Nah, bagaimana itu Bu Ning, terutama untuk pasien diabetes, apalagi yang sudah ada masalah ginjalnya. Ada Nah, saran kah Bu? ya. Jadi kalau yang suka kopi atau teh gitu ya, sebetulnya kopi dan teh itu boleh-boleh saja, tapi biasanya kadang minumnya yang salah ya. Kalau pasien dengan komplikasi ginjal, itu kan biasanya HB-nya juga rendah karena hormon yang membentuk sel darah merah ya eritropoietin itu juga kan fungsinya sudah menurun ya. Jadi biasanya pasien-pasien dengan ginjal itu biasanya HB-nya rendah. Nah, kita ketahui bahwa teh dan kopi itu sifatnya menghambat penyerapan zat besi. Nah, kita kan kalau makan ada lauk ya, tadi lauk hewani kan ya, ada telur, daging, ayam, ikan. Jadi kalau kita minum teh atau kopi, nah tentu saja akhirnya jadi makin terhambat lagi pembentukan sel darah merahnya, gitu Mbak Yana. Jadi kalau mau minum teh atau kopi, sekali-sekali misalnya tidak jadi setiap hari ya, mungkin seminggu 2 kali atau 2 hari sekali. Nah itu pada saat jam snack boleh ya. Jadi udah ada jarak antara makan lauk hewani tadi kan. Kalau makan utama kita ada lauk hewaninya. Nah Ya, sudah ada lebih dari 2 jam ya supaya tidak mengganggu penyerapan zat besinya ya. Dan kalau tentunya juga jangan pakai gula pasir yang ini ya. Tadi kan kita nggak anjurkan penambahan gulanya pada minuman ya, tapi pada snacknya ya diolah.
Kalau misalnya kopi atau tehnya di pagi hari, kan kadang-kadang tuh orang sebelum kerja gitu Bu, ngopi atau ngeteh dulu bagaimana Bu? Kadang-kadang malah lebih suka memilih nggak sarapan nih daripada nggak ngopi misalnya. Mm-mm. Iya, ya itu sebetulnya sih bukan apa, bukan yang baik ya, kalau hanya ngopi aja gitu ya. Atau misalnya, misal pun kalau misalnya ngopi sama singkong gitu ya, ada juga kan yang gitu ya, Iya, misalnya betul. singkong aja atau apa roti ya, makan roti sepotong sama kopi gitu ya. Tapi kan jadi kurang protein hewaninya nggak ada. Padahal kan kita harapannya kan 3 kali makan itu dengan porsi yang seimbang. Oh, baik, baik Bu. Ya, Baik Bu, terima kasih. Jelas sekali apa penjabaran yang disampaikan oleh Bu Ningrum.